Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas-Yu Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Chaos Master Kailin. Film ini menceritakan tentang seorang master kungfu yang diremehkan oleh segelintir orang. Namun sang master yang memang sangatlah hebat, ia pun mampu mematahkan sebuah pedang hanya menggunakan kedua jarinya. Sebelum lanjut, pastikan kalian untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan tombol notifikasinya. Dan mari kita bahas ceritanya. Berlatar di sebuah gunung Yunjin, China, kita diperlihatkan kepada dua orang pria yang sedang berburu. Sebagai pemburu yang cukup berpengalaman, mereka melakukan hal tersebut dengan sangat berani. Meskipun semua warga telah melarang untuk melakukan pemburuan di sana, mereka tampak penasaran dengan sebuah mitos yang beredar. Diketahui gunung tersebut adalah tempat hewan raksasa yang dulunya adalah jelmaan dari dewa gunung yang bernama Kailin. Semua warga di sana tidak ada yang berani untuk memasuki hutan tersebut yang terkenal sangatlah berbahaya. Namun seperti yang kita lihat, kedua pria itu tidak mempercayai mitos yang selama ini telah tersebar luas. Hingga pada akhirnya mereka melihat sesuatu yang aneh dan membuat mereka sedikit ketakutan. Benar saja, seekor naga raksasa menghampiri kedua pemburu tersebut dan... ya, mereka tewas seketika di tengah pegunungan itu. Esok harinya kedua pemburu tersebut pun ditemukan oleh warga di tengah desa mereka. Dan pada faktanya, dalam tewasnya mereka berdua tidak ditemukannya luka yang cukup serius. Melihat hal itu, semua warga pun sangat percaya bahwa kematian kedua pemburu tersebut dikarenakan ulah mereka sendiri yang telah mengganggu sang dewa gunung. Pada saat itu terlihat juga seorang biarawan dari kuil Tao yang bernama Zhang Daoling. Ia pun ditemani oleh seorang muridnya yang bernama Tian. Dalam pemeriksaan dari seorang pengawal desa yang bernama Wu, ia mengatakan bahwa kematian kedua pemburu tersebut diakibatkan oleh jamur beracun yang mungkin saja telah mereka konsumsi. Namun Tuan Zhang tidak yakin akan hal tersebut dan menyuruh Wu untuk mendalami kasus kematian mereka. Wu yang sangat keras kepala dan tidak suka diatur oleh orang lain, ia kemudian mencoba menyerang Tuan Zhang dengan sebuah pedangnya. Hanya dengan menggunakan kedua jarinya, Tuan Zhang berhasil mematahkan pedang tersebut. Hal itu pun membuat Wu merasa segan dengan sosok dari Tuan Zhang, sekaligus membuatnya kembali mengusut tuntas penyebab kematian kedua pemburu itu. Tak berselang lama, Tuan Zhang mencoba untuk mengungkap kematian kedua pemburu tersebut dengan cara melihat organ dalam mereka. Akan tetapi hal aneh pun ia temui, di mana tidak adanya tanda-tanda luka serius yang mereka alami. Tuan Zhang kemudian menyimpulkan bahwa kematian mereka berdua disebabkan oleh rasa ketakutan yang sangat hebat. Bahkan membuat kedua pemburu tersebut pun mengalami pembekuan darah oleh rasa ketakutan di saat berada di Gunung Yunjin. Di sisi berbeda, semua warga pun berkumpul untuk meminta tetua desa agar melakukan ritual kepada sang dewa gunung. Hal itu dimaksudkan agar sang dewa memaafkan perilaku beberapa manusia yang telah mengganggunya. Dengan demikian semua warga pun pergi untuk memberikan tumbal kepada sang dewa gunung, sekaligus meminta permohonan ampun dengan cara menyembahnya. Kembali kepada Tuan Zhang, di mana pada saat ini Wu memberikan tempat tinggal sementara kepada dirinya. Meskipun tempat tersebut sangatlah kotor, Tuan Zhang
menerima penghormatan tersebut dengan senang hati. Malam harinya ketika Tuan Zhang membersihkan tempat tersebut, seorang misterius datang untuk menyerangnya. Sebagai seorang master bela diri yang cukup hebat, Tuan Zhang pun meladeni pertarungan bersama orang misterius itu. Ketika orang misterius tersebut mulai terpojok, ia kemudian berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sebuah surat yang berisikan perintah agar Tuan Zhang tidak mengkaitkan kasus kematian kedua pemburu terhadap Dewa Gunung. Dengan adanya pesan tersebut, Tuan Zhang malah berencana untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya di tengah gunung itu. Ia pun mengajak Tian dan juga Wu untuk mencari informasi mengenai binatang raksasa dari jelmaan Sang Dewa Gunung. Singkat cerita, tibalah Tuan Zhang di tengah gunung tersebut dan tak seperti biasanya. Sebuah gunung yang terkenal penuh dengan berbagai macam binatang, tidak ada satupun yang mereka lihat. Hingga pada suatu saat, Tuan Zhang memerintahkan Tian untuk menggunakan zirah yang mereka bawa. Hal tersebut pun adalah pertanda bahwa mereka akan menghadapi sebuah tantangan. Dan benar saja, Tuan Zhang melihat sosok misterius tepat di hadapannya, yang ternyata itu adalah sekumpulan akar yang membentuk seperti manusia. Perjalanan mereka pun semakin jauh, yang kemudian Tuan Zhang memerintahkan Tian dan juga Wu untuk memeriksa tempat yang lain. Ketika Wu dan anak buahnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka, Tian kemudian bergegas untuk pergi dengan sendirinya. Hingga pada suatu ketika Tian mendapatkan serangan dari manusia batu yang tiba-tiba muncul tepat di samping dirinya. Di sisi berbeda, anak buah Wu melihat seekor hewan menyerupai naga yang bersiap untuk menyerang. Namun anehnya, hanya mereka berdualah yang melihat hewan raksasa tersebut. Untuk saat ini sampailah Tuan Zhang di sebuah gua di mana ia kemudian merasakan sesuatu yang aneh dan membawa Tuan Zhang ke alam bawah sadarnya. Terlihat Tuan Zhang bertemu dengan sosok misterius yang bisa berubah-ubah, bahkan sosok misterius itu bisa menyerupai dirinya sendiri. Pada saat itu, sosok misterius tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah pemimpin semua makhluk yang berada di dunia. Dan ketika Tuan Zhang ingin menyerangnya, tiba-tiba Tuan Zhang terbangun di rumah seorang tabib yang bernama Yaunan. Tian pun menjelaskan bahwa Yaunan telah menemukan mereka dalam keadaan pingsan, yang kebetulan di hari pasca kejadian itu, Yaunan sedang mencari tumbuhan herbal di gunung tersebut. Tak lama kemudian Yaunan mendatangi Tuan Zhang dan terlihat juga pada saat itu Yaunan ditemani oleh asisten dan seorang putrinya. Tak mau hal tersebut terulang kembali, Yaunan memperingatkan mereka untuk tidak mengulangi perbuatan yang seharusnya mereka jauhi. Yaunan pun memerintahkan mereka untuk pergi dari desanya tersebut agar Dewa Gunung tidak merasa terganggu dengan kehadiran mereka berdua. Seketika itu juga Tuan Zhang dan muridnya memutuskan untuk pergi dari desa tersebut. Namun di tengah perjalanannya, Tuan Zhang bertemu dengan seorang misterius yang berpenampilan seperti orang gila. Orang misterius tersebut pun mengatakan bahwa apa yang dilihatnya mungkin saja adalah sesuatu yang palsu. Bahkan dalam pesan tersebut terdapat perintah agar Tuan Zhang tetap dalam pendiriannya untuk mengungkap kebenaran yang telah terjadi selama ini.
Setelah itu orang misterius yang berada di hadapannya tiba-tiba menghilang entah kemana. Dengan adanya pesan tersebut, Tuan Zhang kemudian mengajak semua penduduk desa untuk membuktikan apa yang terjadi sebenarnya di gunung tersebut. Mereka pun mulai memasuki gunung tersebut dan pada akhirnya mereka dikejutkan dengan adanya sosok hewan raksasa yang berbentuk sangat aneh. Namun pada waktu itu Tuan Zhang yang telah menemukan titik terang, ia pun menjelaskan hal sebenarnya bahwa apa yang mereka lihat hanyalah sebuah ilusi. Dan ketika Tuan Zhang memerintahkan Tian untuk menutup saraf penciuman mereka, semua penduduk pun sama sekali tidak melihat hewan apapun. Kemudian Tuan Zhang dan semua penduduk kembali melanjutkan perjalanan untuk mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya telah terjadi. Hingga tibalah mereka di sebuah gua yang mana Tuan Zhang memperlihatkan semua penduduk dengan adanya jamur raksasa di dalam gua tersebut. Pada faktanya, jamur raksasa yang telah tumbuh selama ratusan tahun tersebut telah bermutasi menjadi tumbuhan berbahaya. Jamur yang mereka lihat adalah sumber masalah sebenarnya, di mana pada malam hari, jamur tersebut pun mengeluarkan aroma yang mengakibatkan berhalusinasi bagi orang yang menciumnya. Sehingga ketika mereka dalam keadaan berhalusinasi, mereka akan melihat makhluk yang sangat ditakuti oleh mereka sendiri. Tanpa diduga, manusia batu kembali muncul di hadapan mereka dengan tujuan untuk menyerang Tuan Zhang. Dan ketika Tuan Zhang ingin membunuh si manusia batu tersebut, Putri Yaunan mencoba untuk menghalanginya. Sampai di sini terungkaplah bahwa manusia batu tersebut adalah seorang asisten yang dimiliki Yaunan. Dengan apa yang telah terjadi, Yaunan yang selama ini dikenal sebagai seorang tabib adalah pelaku sebenarnya, di mana pada waktu itu telah mengakibatkan tewasnya 2 orang pemburu. Tuan Zhang pun mengungkapkan bahwa Yaunan melakukan hal tersebut dikarenakan ambisinya untuk menghidupkan kembali putranya yang telah meninggal. Sebagai seorang tabib, Yaunan sengaja melakukan itu dikarenakan ia takut semua penduduk mengambil obat-obatan yang akan ia gunakan untuk membangkitkan putranya dari kematian. Dengan tujuan ingin menguasai seluruh tempat di gunung tersebut, Yaunan memanfaatkan jamur raksasa itu, di mana ia telah mengetahui bahwa jamur tersebut pun bisa membuat seorang merasakan halusinasi yang sangat hebat. Mengetahui tentang apa yang telah terjadi sebenarnya, semua penduduk desa berniat ingin membakar Yaunan secara hidup-hidup. Akan tetapi, Tuan Zhang melarang mereka sekaligus memberikan kesempatan untuk hidup kepada Yaunan. Terlihat jamur raksasa yang menjadi sumber masalah pun dibakar oleh penduduk desa yang kemudian mereka semua pergi dari tempat tersebut. Dalam mengungkap kebenaran telah berhasil dilakukannya, Tuan Zhang dan Tian memutuskan untuk pergi dari desa tersebut. Dan ketika Tuan Zhang ingin meninggalkan desa itu, sosok misterius yang menyamar sebagai orang gila kembali menampakkan diri. Ia pun berpesan kepada Tuan Zhang bahwa dirinya tidak akan menemukan kepribadian yang sempurna jika meninggalkan desa tersebut. Dengan demikian Tuan Zhang mengurungkan niatnya untuk pergi dan lebih memilih untuk tetap tinggal di desa itu. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu dan seperti yang kita lihat saat ini, Tuan Zhang sebagai seorang ahli bela diri memberikan ilmunya kepada penduduk sekitar. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.